Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi bencana banjir dan putusnya jembatan di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Selain itu, Risma pun menuju posko utama dan dapur umum milik Dinas Sosial Kabupaten Sigi. Untuk selengkapnya kita langsung saja kepada reporter rekan Salam. Ya, rekan Alan. Ya, rekan Salam, bisa dijelaskan maksud dan tujuan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang berkunjung ke Kabupaten Sigi tersebut? Baik, terima kasih rekan Alan dan tribunal sekalian. Dapat kami informasikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi bencana banjir dan putusnya jembatan di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu kemarin. Tri Risma hari ini pun saat tiba langsung melihat kondisi jembatan yang putus dan bergerak menuju posko utama serta dapur umum dengan mengendarai kendaraan roda 2. Mantan Wali Kota Surabaya itu pun sempat memarahi petugas Tagana dan pendamping PKH saat berada di dapur umum. Risma pun memarahi Tagana dan pendamping PKH sebab ibu-ibu korban bencana yang melakukan masak-memasak di dapur umum. Risma menjelaskan agar tim Tagana dan pendamping PKH lebih peka saat terjadi bencana seperti membantu menyiapkan makanan di dapur umum. Dalam kunjungan itu Menteri Sosial Tri Risma hari ini didampingi Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata, Wakil Bupati Sigi Samuel Sepongi, Sekda Prof Rudi Dewanto, dan Kapolres Sigi AKBP Reja Simanjuntak. Selain itu hadir pula anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdin, anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Matindas J. Rumabdi, Kepala BPS Sulawesi 3 Taufik, dan Kepala BMKG. Selama kunjungan di Kabupaten Sigi, Tri Risma hari ini meninjau bantaran sungai, melihat kondisi terkini aliran sungai pasca banjir. Risma pun dari satu titik ke titik lainnya hanya dibonceng menggunakan sepeda motor oleh ajudannya. Selain itu, Menteri Sosial saat meninjau aliran sungai Miu di Desa Pakuli Utara menemukan satu alat berat tidak melakukan normalisasi. Sontak Menteri Sosial sering disapa Risma itu mempertanyakan adanya alat berat yang tidak beroperasi. Menurutnya alat berat seharusnya sudah melakukan normalisasi di bantaran sungai Niu sebelum hujan kembali mengguyur Kabupaten Sigi. Mantan Wali Kota Surabaya itu pun meminta Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata untuk memerintahkan operator dari pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan alat berat di bantaran sungai tersebut. Sementara itu Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Taufik menjelaskan alat berat yang dimaksud Menteri Sosial baru tiba di lokasi bencana pukul 2 Rabu dini hari. Hingga Rabu sore kemarin bahwa sudah ada 3 alat berat yang berada di Desa Pakuli, rekan Alan. Baik, lalu selama kunjungan kerja tersebut, apa pesan Menteri Sosial terhadap Bupati Sigi, BWS Sulawesi 3 dan masyarakat Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, rekan Salam? Baik, Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat berkunjung di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, itu meminta masyarakat untuk mengungsi saat terjadi hujan. Risma menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan PUPR untuk segera membuat tanggul, sehingga saat terjadi hujan itu tidak mengakibatkan banjir dan tidak sampai ke perumahan warga. Mantan Wali Kota Surabaya menuturkan apabila aliran sungai tidak segera dilakukan normalisasi, maka akan membahayakan perumahan warga sekitar yang ada di pinggir atau bantaran sungai. Kementerian Sosial pun rencananya akan mendirikan sejumlah titik untuk dijadikan tempat lumbung logistik. Dia menyebutkan ada 6 titik untuk lumbung logistik itu akan didirikan di Kabupaten Sigi dengan memperhatikan peta wilayah yang ada di wilayah Malaysia Masagena tersebut, rekan Alan. Baik, Tribuners, sesaat lagi kita akan menyaksikan video kunjungan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang meninjau lokasi bencana banjir di Desa Pakuli Utara. Ini harus diselesaikan. Bisa dikasih longgar sedikit bunganya. Punya operator kan? Alat pakai alat apa? Itu. Dengan operator. Alat gimana? Baru mulai ya.
Tagana. Kalau kejadian bencana gini, kalian bantu di sini. Iya. Bukan kalian buat konten. Siap. Siapa tadi ngikuti aku? Kalian ada di sini bersama korban. Siap. Jangan kalian terus kemudian yang masa ibu-ibu, kalian jalan-jalan. Siap. Siapa apa? Salah. Jangan gitulah. Masa yang masa ibu-ibu? Mana Tagana? Kalian juga pendamping. Kalau ada kondisi kayak gini, kalian turun lah. Jadi memang biasanya yang berat itu saat tinggal di lembah-lembah atau di lereng-lereng. Nah, karena itu harus ada treatment khusus terutama terhadap pengelolaan air yang berasal dari atas. Tadi saya sudah komunikasi dengan teman-teman dari PUPR, mudah-mudahan bisa dikerjakan karena kalau itu ditutup, ditanggul begitu, insya Allah dia nggak akan lari ke perumahan gitu. Karena kalau itu tidak ditutup, maka mereka harus pindah gitu kan, padahal kan tidak mudah kita carikan lahan itu. Seperti itu. Kita akan berikan untuk membuat lumbung karena ini diperkirakan sampai Januari Februari. Ya, November Desember yang paling berat. Curah hujannya. Karena itu tadi saya sampaikan ke Pak Bupati, jadi saat hujan warga sebaiknya mengungsi gitu, supaya tidak ada korban. Udah nggak bisa, ini harus seperti di daerah-daerah misalkan yang gempa begitu, ada gempa langsung lari ke atas gitu, supaya nggak kena tsunami. Jadi sama seperti ini treatmentnya, begitu hujan dia keluar langsung dari rumah gitu, begitu ya. Ada makanan, ada, nanti kita akan siapkan 6 lokasi untuk lumbung sosial, sehingga kalau ini jalan terputus maka ini masih bisa survive. Itu kita buat juga seperti di Luwu. Kita lakukan itu, kita membuat lumbung-lumbung di sekat-sekat supaya kalau ini terputus jalannya, maka ini masih bisa survive atau bisa bertahan. Seperti itu kira-kira ya. Titik itu di Kabupaten Sigi semua? Iya, di Kabupaten Sigi. Penentuan titiknya? Nanti kan dilihat, kita udah tahu petanya, nanti kita sama-sama. Cuman masalahnya kan harus tahu tempat untuk nyimbun buffer stoknya itu, nyimpen buffer stoknya. Oke? Itulah Tribuners, video kunjungan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang meninjau lokasi bencana banjir di Desa Pakuli Utara. Untuk rekan salam, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan Alan.